Hai, ini Mama mau cerita ke kalian pastinya setelah Mama keliling-keliling dulu itu kan sampai ke beberapa Lidl dan gak nemu si Groot. Finally ini Tati Doti, semoga aja Tati Doti nonton. Tatarat! Dan Tati Doti request waktu itu pengen si Dancing Groot, pas dapat pula ini Dancing Groot ya. Ini nggak tahu mesti aku tes sekarang apa enggak. Takutnya ntar dia nggak berfungsi gitu kan. Apa aku tes nanti deh. Ini kayaknya harus masukin baterai gitu. Kalau nggak berfungsi jadi bisa kita tukar walaupun ini sisa satu-satunya. Sembari nunggu abang masak nih, kelar masak ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Finally ini dapat di toko yang namanya toko Müller 7 nama tokonya. Dan kelupaan sebenarnya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu udah ngeliat. Iya kan? Cuma aku bilang sama abang karena kita meski ke toko yang lain, jadi ntar aja pas mau pulang balik. Lupa dong gengs. Dan waktu itu memang sisa satu-satunya aja. Jadi ini aku selip-selipkan di antara pop figur yang lain gitu kan. Terus tadi dong ke situ aku bilang berapa hari yang lalu sama abang, Astaga, tahu nggak? 2 minggu lalu yang kita dari mall itu apa yang lupa? Si Groot, aku bilang. Oh iya ya, kata si abang. Oh my god, geng. Terus tadi kesana aku tuh udah langsung menuju space di mana aku naruh si Groot ya. Itu nggak ada dong. Yang udah rasanya, kenapa kok bisa waktu itu lupa gitu kan? Aku kelilingin. Dapat dong, ada dia, ya ampun. Semoga ini bisa menyenangkan hatinya si Tati Doti ya. Ini pasti dia girang banget ngeliat. Dan ya, aku sembari nunggu abang ini udah lapar. Mama tadi udah menyelesaikan urusan perlaundryan. Ini adalah garlic bread. Garlic. Tavio. Is dat paket? Ini enak banget. Paket? Mau. Ini produk Prancis kayaknya deh. Bruschetta garlic bread. Oke. Jadi mama tuh mau cerita ke kalian kalau utang mama banyak banget. Aku tuh berutang banyak sekali. Lapar. Gemes. Jadi yang mau aku ceritain kalian, dari tahun lalu tuh sampai sekarang gak kesampaian gitu ngebahas utangku ini. Utang ke para subscriber semua, request kalian. Jadi ada yang request kemarin biaya opung kesini sama Tati berapa. Semuanya gitu kan, mulai dari urusan visa, tiket dan segala macam. Kayak gitu. Terus pas dari Korea kemarin juga pada nanya, "Ma, vlogin dong biaya ke Korea kemarin berapa?" Aku bilang, "Iya, Sun bakalan aku ceritain." Tapi ya gengs, aduh, nggak sempat gitu loh. Jadi aku nih akan ngebahas satu utang dulu ya, utang ke kalian. Oke, mungkin yang ke Korea dulu, karena yang Indonesia kemarin kayaknya detailsnya ada di adekku ya, di Tati ya, biar nggak salah-salah info ke kalian. Karena dia yang lebih tahu kan, soalnya kan kami kan orang Balikpapan nih gitu loh. Jadi harus bolak-balik Balikpapan Jakarta Balikpapan itu kan juga ada tiket, ada hotel segala macam pada saat mereka meng-apply visa gitu kan. So, jadi utang yang satu itu akan menyusul. Sekarang kita bahas utang yang sewaktu kita ke Korea. Nah, ke Korea kemarin biaya visa sendiri kemarin itu aku dikenain
kayak ada aku vlogin deh. Biaya visanya itu nggak sampai 30 euro nggak salah ya. Masalah tiket, kereta dan segala macam gak usah dibahas lah, ya kan? Transportasi, pokoknya komplit Korea aja. Untuk tiket pesawatnya sendiri, kita dapat tiket pesawat yang mahal. Kita pakai Korean Air dan itu mahal banget. I don't know why, kenapa. Jadi kita tetap memutuskan untuk ambil penerbangan ini karena direct flight gitu kan. Karena terbang langsung, kita nggak pakai transit. Kalau pakai transit itu ada murah gitu kan, bahkan nggak sampai 1.000 euro, 900. Udah mit transit mit 900 hat gegeben kan? Das billigste war 600, 700. Aber halt, keine Ahnung wie. 2 Tage fliegen. Ja, sowas. Oke, kata abang, penerbangan paling murah itu 600-700 katanya. Aku nggak tahu ya. Itu tapi perjalanannya mungkin lebih dari 24 jam. Lama gitu. Jadi itu über Polen kah? Das wäre so um 800 gewesen, sowas. Ya, über Polen. Oke, yang 800-an itu transit lewat Polandia, pokoknya dari Austria ke Polandia kemana, pokoknya gitu. Akhirnya sampai di Incheon. Nah, kita putuskan ambil si Korean Air, itu harganya per tiket, kan Yumi-chan masih free kemarin ya, belum 2 tahun. Itu 1.600 euro. Jadi kalau kita ambil yang 800 tadi contohnya, yang lewat Polandia dulu, transit berapa kali gitu ya, itu 1.600 untuk 2 orang kan. Ini 1.600 hanya untuk 1 orang. Nah, karena kan kemarin itu kita hanya nggak sampai 2 minggu ya di Koreanya. Makanya aku bilang sama abang, daripada kita kehilangan waktu transit dan segala macam, kita sampainya baru besokannya gitu kan. Apa nggak lebih baik kalau kita ambil yang direct flight aja? Memang jujur harganya double. Ada sih kayak Turkish, Qatar gitu tuh ya 1.200, 1.300. Nggak tahu kemarin kenapa rata-rata di atas 1.000-an ya. Kalau itu hanya satu transit aja. Jadi dari Wina contohnya ke Istanbul, Istanbul Seoul, atau dari Wina ke Doha ke Seoul kayak gitu. Soal transit sih no problem ya, yang penting waktunya pas aja. Nah, 2 penerbangan ini yang Qatar dan Turki itu terbangnya, yang Turki itu lama kita nunggu transitnya di Istanbul sampai di Seoulnya malam, sekitar jam-jam 10, jam 11 malam. Kalau yang Qatar terbang dari sininya udah malam gitu kan, terus transitnya nggak lama, 2-3 jam gitu di Doha, sampai di Seoulnya subuh. Jadi aku bilang oh my god gitu loh, ya kan waktunya nggak pas banget gitu loh kan, nggak ada yang cocok. Jadinya akhirnya kita putuskan dan kita berunding juga sama Tati Niki, karena Tati Niki juga ikut. Menurut dia gimana, ya udahlah bayar 300 euro lebih mahal ketimbang yang lain. Karena kan 1.600, yang lain 1.200, 1.300 gitu kan. Yang penting direct flight dan kita sampai siang kita masih bisa ngider gitu loh. Masih bisa istirahat dulu di hotel, terus masih bisa keliling gitu kan. Oh ya udah, karena kan kita sampainya pagi tuh, agak-agak jam-jam siang gitu deh. Terus nunggu bagasi lagi. Dari Incheon ke Seoul kemarin itu makan waktu, bilang saya sama Gavan mitem taksi von Incheon nach Seoul 1,5 Stunden kan? Ya. Jadi dari Incheon ke Seoul sendiri kita naik taksi ya, taksi yang ada di bandara, dan itu harganya juga tidak murah. Kemarin kita dikenakan 120.000 won ya, taksi nach Seoul. Oke, jadi dari Incheon ke Seoulnya kita bayar 90.000 won. Itu makan waktu kira-kira 1,5 jaman gitu ya, sampai ke hotel ya, sampai ke hotel kita. Kita stay di hotel Sila Stay Guro. Itu line 2, line 2. Jadi dekat banget sama subway. Dan harga hotelnya ini hotel bisa dibilang
bagus ya gitu kan. Dan banyak juga yang komen di IG, wih hotelnya mama luksus gitu. Tapi itu asli kita dapat murah banget gengs. Itu lakinya ya. Memang nggak bisa semuanya murah gitu kan. Harga tiket pesawat sebegitu tapi hotelnya murah meriah. Untuk kita berempat, ini abang, aku, Tati, sama si Yumi-chan, kita cuma bayar 430 euro kalau nggak salah. Dan ini kan kita bagi sama Tati ya kan. Kan Yumi-chan nggak bayar ya. Jadi kita pak bagi 3 gitu. Jadi Tati harus bayar berapa ke kita. Itu untuk hotel berbintang lumayan murah harganya. Jadi itu bener-bener laki lah kita dapat itu. Terus harga tiket segitu, jadi 430 berapa hotel, itu hampir 2 minggu loh gengs. Hotel to 1.600 kali 2 berarti 3.200 aku sama abang kan, itu penerbangan dan selama biaya makan di sana gitu loh, sama biaya transportasi. Makan di sana jujur aja untuk standarnya orang Eropa nggak seberapa mahal ya. Tapi mungkin untuk orang Indonesia termasuk mahal, bisa jadi. I don't know. Jadi kalau di sini hitungan orang makan kalau ke restoran atau proporsi lah satu orang bisa kita hitung tergantung makan apa ya. Kalau makan hangat kayak gitu kayak pasta atau segala macam bisa kita hitung 12 sampai 20 euro per kepala ya, itu dengan minum. Nah di Korea sendiri kita pasti tahu kebanyakan kan kalian lihat di drakor-drakor kita nggak perlu order minum. Jadi mereka udah nyediain satu ceret gitu dengan gelas-gelas, jadi minum for free ya, nggak bayar. Untuk makan sendiri bervariasi, jadi mulai 3.000 won kita juga udah bisa dapat satu porsi mie, contohnya itu hangat sup kayak gitu. Nah kemarin di dekat hotel untuk jajan-jajan kayak topoki atau gimari atau hotdog, pokoknya gitu tuh murah-murah sekali gengs. Itu contohnya 1.000 won kayak gitu. 1.000 won itu dapat si samgak kimbap contohnya di minimarket 1. Dan di sana itu 1.000 won dapat 2 apa 3 gimari kalau nggak salah yang dekat hotel kita itu. Pokoknya abang yang sering jajan ke situ kan. Aku cuma ngevlogin aja. Terus ada goreng apa ya, ada telur goreng tepung, terus ada udang goreng tepung, pokoknya macam-macam. Di situ snacksnya asli murah-murah. Dan yang mama suka di sana kuahnya si odeng. Mau lagi? Kuahnya odeng setiap pelanggan boleh ambil dan minum gitu kan. Ya, kalau untuk street foodnya, snacksnya termasuk murah sih ya. Kalau kita yang dari Eropa liburan ke Korea. Untuk makanan yang lain standar ya tergantung apa ya. Kemarin jajangmyeon kalau makan malam itu 6.000 won. Kalau makan siang 3.000 won. Tapi makan malam itu include apa gitu kemarin kalau nggak salah. Seperti itu harganya. Jadi memang jam makan siang lebih murah, nggak tahu kenapa ya. Nah, terus kita pernah makan juga di mall Gangnam itu, di Choks Mall. Itu harganya itu kayak macam food cart gitu di belakang ya. Kita makan ke situ dan memang antri banget karena jam makan siang. Jadi semua pekerja-pekerja itu pada membludak. Itu sampai antriannya panjang banget, gengs. Finally kita dapat warung itu yang lumayan longgar dan harganya standar itu 4.500 ramen kayak gitu kan, 5.500 kayak raboki mama ada pesan, terus 3.000 harga kimbap kalau nggak salah harganya segitu. Nanti aku lihat di dokumentasi mama mungkin masih ada, bakalan mama cantumin ke kalian. Aku lupa ingat ada ngefoto atau ngevideoin price-nya atau enggak, apaan tuh terbang. Nah seperti itu. Oke, transportasi sendiri kita kan kemana-mana pakai subway. Kita harus beli T-Money Card di minimarket yang ada di daerah hotel. Jadi kan pas di sebelah hotel itu ada GS 25, kita langsung ke situ dan kita beli T-Money Card langsung kita isi. Untuk biaya subway sendiri sekali jalan kalau kita tidak exit dari stasiun subway-nya, sayang wie viel einmal Einfahrt?
1100. Zum Beispiel wir fahren nach Gangnam oder so. Ja, eh. Rein. Es war zwischen 900 und 1100, beziehungsweise 100 haben sie ab und zu noch immer am Schluss abgebucht. Oke, untuk naik subway sendiri, kalau kita tidak exit ya, tidak keluar, kita tetap berada di line kayak gitu. Tapi kan kalau kita udah sampai di tujuan, mau nggak mau kan kita harus exit ya. Itu hitungannya mulai dari 900 sampai 1000 berapa won. Kayak gitu, sekali jalan. Jadi kalau kalian bolak-balik atau banyak destinasi yang harus kalian datangin, ya bisa kalian hitung 5.000-an, 6.000-an tergantung seberapa banyak destinasi yang mau kalian datangin ya. Begitu juga dengan bus. Nah, naik bus juga harus di tip gitu. Jadi gampang banget di stasiun subway-nya itu kita bisa nge-charge lagi kartunya. Atau kita bisa kalau udah kartunya nggak dipakai gitu kan, kalau yang T-Money card-nya itu bisa uangnya kita pakai belanja di minimarket sisanya. Kalau contohnya kalian udah mau balik ke Indonesia, masih ada uang banyak di T-Money card kalian, itu kalian bisa bayar di minimarket pakai itu juga gitu loh. Jadi contohnya masih ada 5.000 atau 10.000 di dalam, kalian belanja gitu kan, sebagian pakai uang cash dan sisanya pakai itu dihabiskan bisa. Nanti mereka yang hitung-hitungan kayak gitu. Kemarin Tati Niki kasusnya kayak gitu kan, dia mau nghabiskan T-Money card-nya, makanya berapa yang harus dia bayar cash, berapa yang harus dia bayar pakai kartu. Jadi biaya makan berapa sayang? Wie viel haben wir gebraucht fürs Essen und Transport? Das was ich in Erinnerung habe. Oke, Das jadi waren 400 für Hotel und Taxi kannst du nicht. wegrechnen. Berarti 600-an. Oke. Kita pulang dari hotel ke bandara. Itu kita order taksi lagi, tapi yang orderkan pihak hotel dan itu lebih murah. Itu kita bayar cuma 60.000 won, ya. Jadi hemat 30.000 won waktu itu pas pulangnya. Nggak tahu kenapa bisa beda. Mungkin ya namanya juga orang bandara ya, sama security-nya apa gimana. Oh, ini udah matang. Kita kalkulasikan semuanya. Jadi tiket pesawat, ya kan? Itu 3.200 euro. Itu kita ambil yang mahal karena direct flight. Terus yang kedua, hotelnya 430 euro. Ini mesti dibagi 3 sama Tati Niki. Terus biaya makan, kita kemarin itu cuma bawa cash 600 euro. Karena seharusnya kita tuh bawa 1.000 apa 1.100 euro. Tapi kan kita di hotel bayar hotelnya ya. Harus dikurangin itu sama taksi juga yang dari Incheon ke Seoul. Jadi cash untuk makan doang kita tuh ada 600 euro. Terus transportasi kayak gitu. Ini bakalan mama cantumkan ke kalian semua biaya-biayanya. Jadi dari 600 euro ini udah makan, transportasi, beli oleh-oleh, nyewa hanbok dan segala macam. Itu biaya hampir 2 minggu kita selama di Seoul. Kayak gitu. Ya udah, ini abang udah kelar masak dan kita bakalan makan. Ini vlognya kita pisah, ada vlog makan tersendiri. Yeay. Pupe, mana pupunya? Ya, semoga ini menjawab rasa penasaran kalian. Buat kalian semua yang udah request ke mama, finally utang cerita tentang biaya kalkulasi selama liburan di Seoul kemarin bisa ter-up. Oke, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih udah nonton. Thank you for watching. Bye-bye, sarangnya. Gak usah lagi makan ini. Bye, geng.